Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Elias Andriani SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi kreatif. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tekan tentang bab 7 dan 8, tempat perdagangan dan pasar untuk tenaga kerja kreatif. Pertama-tama saya pada acara Venuse dengan PM 22-110-170 akan menjelaskan tentang bab 7, tempat perdagangan, lelang dan kebangkitan pasar seni Tiongkok. Oke. Pertama, pendahuluan. Nah, jadi pada 11 November tahun 2010, dunia seni dikejutkan oleh berita luar biasa. Sebuah vas Tiongkok dari era Kaisar Qianlong abad ke-18 terjual di balai lelang kecil Danbridge, West Ruislip, London dengan harga 43 juta pound. Nilai ini 40 kali lipat dari perkiraan awal yang hanya berkisar 800.000 hingga 1,2 juta, menjadikannya salah satu penjualan karya seni terbesar yang pernah terjadi di Inggris. Nah, penjualan vas ini bukan sekedar peristiwa tunggal, melainkan tanda dari transformasi global di dunia seni. Hal ini menandai bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan utama dalam perdagangan seni internasional pada 2011. Tiongkok mengungguli Amerika dan Inggris, dua pusat seni tradisional dunia, dan berhasil menjadi pusat pasar seni dan barang antik terbesar di dunia, dengan pangsa pasar 30% dibandingkan 29% untuk Amerika dan 22% untuk Inggris. Next. Nah, faktor yang mendorong kebangkitan pasar seni Tiongkok. Nah, jadi kebangkitan pasar seni Tiongkok tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor penting yang saling berkaitan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sejak kebijakan reformasi dan keterbukaan, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kemajuan ini menghasilkan kelas atas yang baru, termasuk miliarder dan pebisnis sukses yang kemudian menjadi pembeli utama karya seni. Nah, seni tidak hanya dipandang sebagai hobi, tetapi juga investasi bernilai tinggi yang stabil dan jangka panjang. Yang kedua itu kenaikan jumlah individu super kaya. Tiongkok ini memiliki jumlah miliarder yang sangat besar, bahkan melebihi Amerika dalam beberapa laporan. Banyak dari mereka yang tertarik membeli karya seni sebagai simbol status sosial, serta menunjukkan kekayaan dan prestise. Fenomena ini memicu persaingan sengit dalam lelang seni sehingga harga karya seni melonjak drastis. Yang ketiga yaitu perubahan dalam preferensi konsumen. Generasi pembeli baru di Tiongkok berbeda dari kolektor tradisional barat. Mereka tidak selalu memahami sejarah seni secara mendalam, tapi membeli karya seni karena faktor kebanggaan nasional, investasi, dan juga gengsi sosial. Hal ini menyebabkan permintaan pasar lebih tinggi terhadap benda seni lokal, terutama karya klasik Tiongkok dan benda bersejarah yang pernah dijarah. Nah, empat, ini motivasi nasionalisme dan repatriasi budaya. Banyak benda seni Tiongkok dijarah selama perang dalam periode kolonialisme, lalu tersebar di museum dan koleksi pribadi di barat. Nah, pembeli kaya dari Tiongkok sering membeli karya tersebut untuk memulangkan warisan budaya ke tanah air. Nah, motivasi ini bukan hanya soal investasi, tapi juga tindakan simbiolis melawan warisan kolonialisme, serta memperkuat identitas budaya nasional. Next, dampak terhadap pasar seni global. Nah, yang pertama itu pergeseran dari seni ke lelang. Sebelumnya galeri seni menjadi tempat utama transaksi, tapi kini balai lelang seperti Sotheby's dan Christie's dalam rumah lelang lokal mendominasi pelanggan. Nah, lelang ini dianggap lebih transparan dan demokratis sehingga menarik pembeli baru yang mungkin merasa tidak nyaman dengan eksklusivitas galeri. Sistem lelang memungkinkan siapa saja untuk ikut serta selama mereka memiliki modal sehingga memperluas basis konsumen. Nah, untuk yang kedua, ini meningkatnya permintaan, terbatasnya pasokan. Nah, permintaan seni Tiongkok meningkat tajam, semua pasokan karya berkualitas tinggi terbatas. Ketimpangan ini menyebabkan kenaikan harga yang ekstrim, seperti terjadi pada penjualan vas Bridge. Dalam beberapa kasus, pembeli bahkan bersedia membayar harga jauh di atas nilai pasar demi mendapatkan karya yang mereka inginkan. Yang ketiga itu dominasi pasar seniman Tiongkok. Pada 2011, 6 dari 10 seniman dengan penjualan tertinggi di dunia adalah seniman Tiongkok, termasuk KYC dan Zhang Daqian. Hal ini menunjukkan bahwa pusat kekuatan seni di barat menuju Asia, khususnya Tiongkok. Next, kasus penjualan vas Qianlong, simbol perubahan. Nah, penjualan vas Qianlong menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Yang pertama itu meningkatnya harga yang spektakuler. Perkiraan awal hanya 800.000 sih, hingga 1,2 juta. Harga akhir mencapai 43 juta pound, yang mencerminkan naiknya daya beli pembeli di Tiongkok.
dan persaingan sengit dalam lelang. Yang kedua, spekulasi identitas pembeli. Identitas pembeli dirahasiakan, tetapi diyakini berasal dari Tiongkok. Hal ini memunculkan teori bahwa pembelian tersebut mungkin terdorong oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya repatriasi budaya. Yang ketiga, masalah pembayaran dan kepercayaan. Setelah penjualan, muncul laporan bahwa pembayaran tidak segera diselesaikan, memicu krisis kepercayaan terhadap pembeli di Tiongkok di pasar seni internasional. Hal ini menunjukkan tantangan integritas dan regulasi dalam pasar yang berkembang pesat. Lalu peran pemerintah Tiongkok menyadari pentingnya pasar seni sebagai alat diplomasi budaya dan penggerak ekonomi kreatif. Nah, beberapa langkah yang diambil itu meliputi yang pertama, investasi besar pada infrastruktur budaya. Ini dengan pembangunan museum modern dalam skala besar, dukungan untuk pameran internasional dan acara seni. Dan yang kedua itu regulasi untuk melindungi pasar, upaya mengatasi masalah barang palsu yang banyak beredar, dan peraturan baru untuk memperkuat autentikasi karya seni. Yang ketiga, promosi seni Tiongkok di dunia. Ini mendorong seniman kontemporer Tiongkok untuk tampil di panggung internasional, menjadikan seni sebagai simbol kekuatan budaya Tiongkok dalam diplomasi global. Lalu tantangan yang dihadapi yang pertama itu barang palsu dan autentikasi. Banyak karya seni palsu yang beredar sehingga hasilnya karya seni dipertanyakan. Hal ini dapat merusak kepercayaan investor dan kolektor internasional. Yang kedua itu kurangnya transparansi dalam lelang. Beberapa pembeli gagal menyelesaikan pembayaran setelah menang lelang. Perlu mekanisme yang lebih ketat untuk menjaga integritas sistem lelang. Yang ketiga itu ketergantungan pada faktor nasionalisme. Nah, motivasi pembelian yang selalu berfokus pada nasionalisme dapat membuat pasar tidak stabil. Jika tren ini meredah, harga seni bisa turun drastis. Oke, kesimpulan dari bab ini itu penjualan Fashion dan Brand Breeze bukan hanya sekedar transaksi bernilai fantastis, tetapi simbol dari perubahan kekuatan ekonomi dan budaya global. Kebangkitan Tiongkok sebagai pasar seni terbesar di dunia menunjukkan bahwa seni tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga fungsi ekonomi, politik, dan simbolik. Perdagangan seni modern mencerminkan hubungan antara keyakinan, identitas nasional, dan kekuatan global. Nah, Tiongkok berhasil memposisikan diri sebagai pusat baru dalam dunia seni, mengguncang dominasi Barat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, untuk mempertahankan pertumbuhan ini, tantangan seperti barang palsu, transparansi lelang, dan stabilitas pasar harus segera diatasi. Jika berhasil, Tiongkok bukan hanya akan menjadi pasar seni terbesar, tetapi juga penggerak utama arah seni global di masa depan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya Mumtazun Al-Haq dari kelompok 4 akan presentasikan bab 8 yaitu pasar untuk tenaga kerja kreatif, bakat dan ketimpangan. Konsep bakat dan kreativitas. Jadi kreativitas dapat dipandang sebagai sumber umum inovasi dalam seluruh kegiatan ekonomi yang memerlukan pengetahuan dan pembaruan terus-menerus. Kemampuan langka di mana individu yang dianggap kreatif mendapat penghasilan dan prestis jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Bakat sering dipahami sebagai kemampuan bawaan yang berasal dari faktor genetik dan lingkungan sejak awal kehidupan. Dalam seni dan sains, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga pengakuan dari komunitas dan audiens yang menilai karya secara relatif. Pendidikan dan pengalaman dan penghasilan. Teori modal manusia menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan berpengaruh pada prospek pendapatan, tetapi dalam pekerjaan kreatif, pengaruh ini lebih kecil dibandingkan bidang ekonomi lain. Banyak seniman memiliki tingkat pendidikan tinggi, namun pendapatan mereka seringkali lebih rendah dari rata-rata. Pengalaman kerja memiliki pengaruh yang lebih besar pada pendapatan dibandingkan pendidikan formal. Stratifikasi pekerjaan kreatif. Jenis pekerjaan dalam seni. Yang pertama ada pekerjaan bintang atau star jobs, karya kreatif utama seperti pelukis, musisi, atau penulis yang memberikan imbalan tertinggi. Kedua ada pekerjaan penjaga, guard jobs, pekerjaan yang pendukung seperti mengajar atau jurnalisme. Ketiga ada pekerjaan prajurit kaki atau foot soldier jobs.
pekerjaan ekstra artistik dengan dampak individu yang kecil. Dalam pekerjaan bintang, persaingan untuk menarik individu berbakat sangat ketat dan menciptakan fenomena pemenang ambil semua. Deteksi dan amplifikasi bakat. Bakat sulit diukur secara absolut sehingga evaluasi dilakukan melalui perbandingan relatif dan kompetisi berkelanjutan. Ketidakpastian dalam mendeteksi bakat mendorong produksi berlebih dan seleksi mirip turnamen di pasar budaya. Karir kreatif dan ketimpangan. Perbedaan kecil dalam bakat dapat menghasilkan perbedaan besar dalam pendapatan dan reputasi terhadap efek amplifikasi dari turnamen dan kompetisi. Ketimpangan yang ekstrim tidak selalu mencerminkan perbedaan kualitas intrinsik, tetapi lebih pada distorsi persepsi akibat reputasi dan ekspektasi pasar. Pekerjaan bintang, model superstar Sherwin Rosen. Karakteristik pekerjaan bintang yaitu keahlian yang langka dan sangat diinginkan. Konsumen cenderung memilih kualitas terbaik meskipun selisih bakat sebenarnya kecil. Teknologi media dan komunikasi memperluas pasar sehingga seseorang seniman bisa menjangkau audiens global dengan biaya tambahan yang lebih rendah. Contohnya, ada ahli bedah dengan kemampuan 10% lebih baik dapat dibayar berkali lipat dibandingkan rekan sejawatnya karena dianggap memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Keunggulan kumulatif atau cumulative advantage. Robert Merton. Efek Matthew yang kaya semakin kaya. Kesuksesan awal memberikan akses ke sumber daya, peluang, dan reputasi yang memperbesar peluang kesuksesan berikutnya. Dalam dunia seni, aktor yang membintangi film sukses akan lebih mudah dipilih untuk proyek berikutnya. Peran keberuntungan. Faktor kebetulan atau keberuntungan juga penting terutama pada tahap awal. Pencocokan asortatif atau assortative matching. Bakat mencari bakat. Seseorang seniman berbakat cenderung bekerja dengan kru, produser, atau mitra yang juga berkualitas tinggi. Hal ini menciptakan efek perkalian. Kombinasi individu-individu unggul menghasilkan karya-karya lebih kuat, memperkuat reputasi semua pihak yang terlibat. Contohnya, sutradara terkenal akan bekerja dengan penulis naskah, editor, dan aktor terbaik untuk menciptakan film berkualitas tinggi. Interaksi permintaan dan persepsi kualitas. Penilaian kualitas bisa dipengaruhi oleh kritik profesional, rekomendasi sosial, promosi dan pemasaran, dan tren yang bersifat imitasi. Konsumen memiliki perilaku berlapis. Sebagian hanya mengikuti selera orang lain atau mimetisme, sebagian lainnya melakukan penilaian kritis berdasarkan pengetahuan seni. Strategi pemasaran. Sulit memisahkan antara bakat alami dan keberuntungan dalam karakter seni. Dalam industri film, misalnya keberhasilan sebuah film bisa jadi lebih karena faktor kebetulan, seperti waktu rilis dan selera pasar, daripada bakat aktor atau sutradara. Implikasi bagi karir seni. Sukses dalam satu proyek meningkatkan kemungkinan untuk dipilih dalam proyek berikutnya, memperkuat reputasi. Maka seniman harus membangun jaringan profesional yang luas, belajar dari pengalaman langsung, learning by doing, dan beradaptasi dengan peluang yang datang secara tak terduga. Kesimpulannya itu dunia seni dan pekerja kreatif penuh ketidakpastian dan kompetisi, di mana keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh keberuntungan, reputasi, dan jaringan sosial. Seniman kali Seniman seringkali terlalu optimis tentang peluang mereka karena sulit menilai kemampuan sendiri dibandingkan pesaing. Fenomena pekerjaan bintang adalah hasil interaksi kompleks antara bakat, persepsi kualitas, teknologi media, jaringan sosial, jaringan profesional, dinamika permintaan pasar. Pada akhirnya, kesuksesan dan kegagalan dalam karir seni tidak pernah sepenuhnya dapat diprediksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.